Banyak sekali pejabat publik kita yang bicara dan simpang siur informasinya ya. Yang tidak perlu disampaikan, disampaikan. Yang merupakan hipotesis pun disampaikan. Yang tidak teruji kebenarannya pun disampaikan ya. Nggak main-main ini. Apa yang terjadi? Masyarakat menjadi bingung. Saya Helmi Yahya, ini jilid 2 saya akan bicara tentang komunikasi publik, terutama komunikasi publik yang harus dimiliki, dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Kenapa? Karena pejabat-pejabat publik itu adalah orang yang di samping harus melakukan tugasnya, ya, yang diberikan oleh negara, ya, tetapi juga mereka kadang-kadang harus melakukan diseminasi informasi, menyampaikan kepada publik apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh lembaga, badan yang dia pimpin, gitu. Itu yang disebut dengan diseminasi informasi. Ya, dari pengamatan 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, di mana kita ya dilanda ya semacam panik gitu, menghadapi serangan pandemik Corona gitu. Di awal-awal kita lihat bahwa banyak sekali pejabat publik kita yang bicara dan simpang siur informasinya ya. Yang tidak perlu disampaikan, disampaikan. Yang merupakan hipotesis pun disampaikan. Yang tidak teruji kebenarannya pun disampaikan ya. Nggak main-main ini. Apa yang terjadi? Masyarakat menjadi bingung. Masyarakat menjadi panik gitu. Ini apa sih ya? Corona ini barang baru, ya, padahal juga nggak baru-baru amat, ya, semua bicara gitu. Ada yang paling konyol itu sampai membuat Indonesia terkenal di seluruh dunia, ya hati-hati berenang di kolam bisa hamil gitu. Waduh, ya, itu mas seluruh dunia bicarakan tentang itu. Ya, dan banyak sekali pejabat publik hari pertama dilantik langsung membuat pernyataan kontroversi gitu. Ya, jadi ini yang harus kita barangkali ya, mari kita mencari sesuatu yang kita sadarin bersama, mari kita renungkan bersama sebagai pejabat publik. Saya pun pernah menjadi pejabat publik. Ngomong itu harus hati-hati, betul. Saya tahu tidak gampang bicara di muka umum. Tidak gampang. Karena kita tahu bahwa pada saat kita dites, di fit and proper, untuk menyandang sebuah amanah ya sebagai pejabat publik kan tidak ada tesnya kemampuan untuk komunikasi. Ya, jadi padahal kemampuan komunikasi publik itu sangat diperlukan oleh seorang pejabat publik dalam level apapun. Ya, saran saya ya, kalau harus kita yang melakukannya sebagai pimpinan, lakukanlah hati-hati. Ya, kalau merasa belum terlalu paham tentang komunikasi publik, ada baiknya mungkin belajar gitu ya. Nggak ada masalah. Luangkan waktu untuk belajar. Itu ada ilmunya kok. Saya sendiri kan pernah beberapa kali gitu diminta oleh pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara, CEO banyak perusahaan untuk bicara di muka umum. Ini loh tekniknya. Ini loh tekniknya menghadapi doorstop misalnya. Wah, ini loh tekniknya kalau bicara di preskon. Ini loh tekniknya atau tipsnya untuk melakukan presentasi. Ya, banyak sekali pejabat publik kita presentasinya tidak bagus. Yang bagus menurut saya ada berapa orang ya. Ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno Marsudi. Dahsyat dengan PowerPoint di belakangnya luar biasa. Dan dia punya tim karena sadar betul. Tetapi apakah seorang pejabat publik harus seperti Ibu Retno, Ibu Sri Mulyani? Tidak juga. Ada aliran seperti Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, hampir nggak pernah ngomong tuh. Hampir nggak pernah bicara. Ya, tapi orang tahu, inilah salah satu menteri yang luar biasa kinerjanya. Patut kita duga, tim humasnya luar biasa. Mewartakan, menyampaikan apa yang beliau lakukan, membangun ribuan kilometer jalan tol, membangun bandara, dan sebagainya, dan sebagainya. Tim humasnya luar biasa. Saya melihat beberapa kementerian, beberapa lembaga humasnya ya masih tidak sekuat itu gitu. Kita tahulah karena
Kadang-kadang orang ditaruh sebagai kepala Biro Humas, itu bukan orang humas. Tidak paham tentang hal-hal kehumasan. Ya. Atau ya kalau Menteri PPR melakukan itu luar biasa, atau kalau memang seorang pejabat publik tidak punya komunikasi publik yang baik, tunjuk juru bicara lah kalau begitu. Ya, tunjuk juru bicara. Nunjuk juru bicara juga jangan sembarangan. Ya, cari yang betul-betul bisa mewakili gitu. Apakah harus sebuah nama besar? Enggak juga. Ya, orang yang terkenal harus jadi juru bicara. Jangan. Kadang-kadang gini loh. Kalau juru bicaranya terlalu terkenal, kadang-kadang ini orang beralih ke dianya gitu, bukan informasi yang disampaikan. Tapi pastikan juru bicaranya adalah orang yang betul-betul mampu menguasai segala teknik, tips komunikasi publik. Dan saya pernah juga mendapatkan semacam semacam tips gitu. Bagaimana menunjuk juru bicara yang baik atau messenger yang baik. Ada 2 syaratnya. 1, orangnya harus menyenangkan. Orangnya harus diterima semua orang. Jangan orang yang kita tahu banyak ada yang tidak sukanya ke dia. Karena kalau kita tidak suka dengan orang tersebut, apapun informasi yang disampaikan mungkin tidak akan diterima. Orang ngelihat wajahnya saja mungkin sudah tidak mau mendengar apa yang dia sampaikan. Itu satu hal. Yang kedua, orang tersebut di samping mempunyai kepribadian yang menyenangkan, diterima oleh publik. Yang kedua, dia harus mempunyai cara menyampaikan yang baik. Suara yang baik, teknik penyampaian yang baik. Ya, jadi itu diperlukan. Nomor 3 yang tadi yang saya katakan ya, saya lengkapin lagi. Ya, bangunlah humas yang betul-betul mendukung. Ya, kadang-kadang di pemerintahan, kepala biro humas itu mungkin tidak pas, bukan orang humas gitu, yang tidak terlalu paham gitu. Ya, jadi menurut saya itu penting agar kita tidak lagi mendengar ya pernyataan-pernyataan yang tidak perlu disampaikan. Ya, disampaikan oleh pejabat publik. Ya, karena apa yang disampaikan itu adalah menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Ya, belum lagi salah ngomong. Banyak sekali salah ngomong kemudian dipelintir, maksudnya tidak begitu. Menyadarin itu, mari kita hati-hati bicara. Ya, kalau tidak paham, katakan tidak paham. Kalau tidak mengerti, katakan tidak ngerti. Nggak ada masalah kok dalam doorstop. Maaf ya, saya belum tahu, kan wartawan kan suka nembak tuh. Maaf ya, saya belum dengar tuh isu itu. Nanti saya tanya dulu staf saya tanya dulu orang-orang saya, nanti akan saya jawab atau saya undang. Itu lebih elegan daripada menjawab dan salah. Ya, jadi ini saya sampaikan ya supaya kita makin baik, supaya kita makin tidak terjadi kekacauan dalam informasi di masyarakat. Ya, jangan pernah segan, jangan pernah merasa gitu untuk belajar. Ya, dalam pengalaman saya pernah diminta oleh beberapa pimpinan untuk bagaimana cara menyampaikan presentasi. Ya, karena itu penting, karena Anda adalah seseorang yang sudah dipilih untuk melakukan tugas negara. Dan ini juga berlaku untuk level-level di bawahnya, untuk para CEO, untuk tokoh-tokoh publik yang kalimatnya didengar. Hati-hati, pikirkan dulu sebelum bicara. Kan masih ingat ya, mulutmu adalah harimaumu. Perkataan kita ya bisa menaikkan kita, bisa juga menjatuhkan kita. Saya pikir Republik ini sudah belajar banyak dari orang-orang yang salah ngomong dan kemudian jatuh. Tapi ada orang juga karena kemampuan ngomongnya terus mendapatkan promosi yang luar biasa. Mari kita mau terus belajar, itu yang paling penting. Jangan pernah malu, jangan pernah segan untuk belajar. Baik, itu saja Indonesia ya. Semoga Indonesia menjadi
lebih baik ya, pikirkan sebelum bicara. Demikian buah pikiran saya.